Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Teman-teman semuanya, kita mau update untuk Bitcoin, progress sejauh ini bagaimana. Ya, at least setelah hampir satu malam ya, tadi malam sebenarnya sih. US session itu libur kan, jadi nggak terlalu banyak pergerakan, activity pada saat US session cenderung flat aja. But then this morning kita ngelihat dia start going up. Ya, so far udah 3 kali dia create sebuah structure untuk internalnya, dan nanti kita cek lagi kira-kira progresnya seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, malam ini udah mulai ada activity lagi harusnya, karena akan ada beberapa news update seperti jobless claim, continuing initial jobless claims di sini. Kemudian ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, ini juga biasanya lumayan volatile buat kondisi market, stock market terutama ya nanti malam teman-teman sekalian. Jadi ini bakal ada, ya mungkin malam ini mulai ada pergerakan lagi kayak biasa ya, lebih tepatnya kayak biasa market lagi open gitu. Kalau kemarin ya nggak ada activity, jadi saya pikir kayak BTC ETF juga harusnya nggak diperdagangkan sih, maksudnya nggak ada activity. Kita coba cek aja ya teman-teman, just to ya bener ya teman-teman, 19 ya bener 19 Juni kosong ya, nggak ada transaksi. Ya karena libur semuanya, jadi nggak bisa transaksi. Nah, biasanya yang kayak gini-gini itu nanti bisa membuat adanya yang namanya pending order ya. Jadi kayak misalkan contoh nih, waktu lagi libur saya pengen transaksi, tapi kan nggak bisa ya teman-teman, karena marketnya lagi tutup. Apa yang terjadi? Ya, transaksi itu akan terpending sampai hari berikutnya gitu kan. Nah, hari berikutnya itu adalah ntar malam teman-teman. Jadi kita bakal ngeliat mungkin pergerakan bisa cukup volatile dari ETF, kemudian dari beberapa news data, dan tentu saja ini menggerakkan dari sisi US stock market. Jadi bisa memberikan impact juga terhadap Bitcoin. Walaupun nggak secara langsung, tapi minimal korelasinya ada lah teman-teman sekalian. Kalau kita lihat S&P 500, Nasdaq, mereka masih terus nanjak. So far, kalau kita lihat di sini, makanya kalau misalnya ada orang bilang kayak ini bear market gitu ya, nggak nyangka nih bear market lebih cepat, nggak juga sih sebetulnya. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kamu ketahui terkait dengan kenapa kondisi di altcoins itu mengalami kondisi yang sangat-sangat bearish gitu. Bisa cek di video altcoin season sama video yang prepare for massive alt season. Nah, ini kalau preparationnya, jadi kayak langkah-langkah saya, planning saya seperti apa, dan gimana kita pemanfaatan di kondisi saat ini, ya itu saya bahasnya di sini. Sementara kalau yang altcoin season ini ngebahas sedikit tentang progres bagaimana sebenarnya altcoins yang sesungguhnya terjadi pada 2020-2021 dan apa yang terjadi sebelum itu. Jadi teman-teman perlu tahu clue-nya dulu ibaratnya gitu ya. Ini clue-nya banyak banget lagi ya. Oke, so Nasdaq ya mencapai 20.000 ya indeksnya teman-teman, for the first time in history I guess ya, kayaknya belum pernah ada lagi segini teman-teman sekalian ya. Ini nggak mungkin ya, ini harga udah dari bahkan 2015 tuh 3.000 4.000-an something indeksnya teman-teman, dan so far growth-nya udah sekitar 360%-an sampai dengan saat ini. Apakah ada tanda-tanda rejection? Belum ada. Cuman banyak orang nih sudah mulai wanti-wanti bilang kayak, wah ini bubble nih, bakal bisa ada koreksi besar nih, massive nih, dan lain-lain gitu. Ya memang sih kalau kita ngeliat tech stock kan lagi dalam kondisi apa ya namanya, kayak mendominasi banget ya. Kita lihat terakhir Nvidia itu flipping market cap-nya Microsoft kalau nggak salah teman-teman. Jadi ya saham-saham tech lagi benar-benar berkembang banget dan lagi dapetin banyak attention ya di luar sana. Jadi banyak yang FOMO ya kan. Nah, Nasdaq, S&P 500 both udah creating new all time high. But the question is remain the same. Kenapa Bitcoin-nya koreksi gitu kan? Sebenarnya kalau misalnya Bitcoin-nya koreksi, apa yang terjadi ya kan? Apa sih sebenarnya triggernya Bitcoin mengalami koreksi? Saya rasa sebenarnya wajar aja sih. Mungkin buat beberapa pengambilan keputusan yang dilakukan tepatnya pada akhir tahun lalu ya, itu bukan hanya sekedar dari ETF sentimen positif aja gitu loh. Saya punya note-nya di sini bahwa menyatakan salah satu breakout dari kondisi Bitcoin setelah dia mengalami konsolidasi, itu salah satunya loh teman-teman adalah statement Jerome Powell yang dovish ya. Begitu Jerome Powell ngasih statement yang dovish, market langsung breakout tepat pada hari Jumat 1 Desember, dan itu lagi keadaan FOMC ya. Teman-teman bisa cek di sini kalau misalnya kalian nggak percaya gitu kan, apakah market terdampak hanya dari, ibaratnya hanya dari sentimen positifnya ETF? Nggak juga ya. Nih saya kasih lihat teman-teman sekalian, ini pada hari Jumat tuh
Tanggal 1 Desember 2023, Fed Chair Powell speaks jam 11 malam. Habis dia ngomong, langsung breakout, habis itu closing dalam keadaan bullish tuh. Ini tanggal 1 Desember 2023 tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya harusnya di layar bagian bawah ya. 1 Desember 2023. Saya kasih note. Jerome Powell statement dovish. Setelah konsolidasi berapa hari? Lebih kurangnya 22 hari. Statement Jerome Powell ngasih impact ke market Bitcoin langsung breakout ya, impulsif. Jadi apakah ini karena sentimen ETF doang? Enggak juga ya. Kita lihat di sini bahwa faktanya statement Jerome Powell juga ikut berperan aktif di dalam membuat market mengalami volatilitas ya. Ada beberapa note-note yang saya take di sini, kayak Jerome Powell testifies ya, ketika dia bilang no pivot ya in 2023, dia udah ngomong tuh likely to be higher ya kan. Turun loh teman-teman. Ini mengalami koreksi bukan di bawah sini ya, tapi ya ini maksudnya penyebab turunnya tuh gara-gara Jerome Powell. Waktu nanjaknya market percaya the Fed akan pivot di 2023. Ini juga belum ngomongin ETF. Ya, pada saat Januari 2023 itu mungkin baru mulai ada pengembangan lah naratif ke arah ETF, tapi belum ngomongin ETF. Ya, di sini baru nih ya, tuh BlackRock Bitcoin ETF spot request being returned from the SEC due to lack of document, langsung turun koreksi. Evergrande collapse turun ya kan. SEC delay BTF ETF spot turun gitu kan. Dan masih banyak lagi lah teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kita bilang sekarang nih posisinya market kan lagi koreksi. Lucunya gini menurut saya. Kenapa nggak terlalu terdampak di US equities, tapi di Bitcoin itu sangat-sangat terasa impact-nya gitu. Dalam artian, oke, kita tahu berarti sebagian orang mungkin ada yang membeli karena Jerome Powell waktu itu dia dovish. Ternyata setelah ada update atau perubahan terkait dengan fundamental situation ya, terutama untuk Bitcoin saat ini, maksudnya untuk makroekonomi di US saat ini, ya hasil membuat sebagian pelaku pasar mungkin ya mengalami kekecewaan dan mereka melakukan profit taking atau exit dulu ibaratnya gitu loh. Ya tapi kan nggak semuanya ya, hanya sebagian. Namun selling pressure ini memberikan dampak terhadap Bitcoin. But at the same condition, saya pikir ini juga mungkin ya taktik atau memang langkah yang diambil oleh para whales-nya juga untuk menahan harga Bitcoin tetap dalam keadaan yang relatif murah sebelum pada akhirnya dia benar-benar breakout, rally, dan para retail seperti biasanya itu FOMO ya kan, mereka berani beli di atas gitu loh, nggak ada masalah karena wah ini bull run gitu kan, ibaratnya seperti itu. And then rally baru kemudian ada Sangkuters 3.0 ya kan, ini baru kemarin koreksi 10%, altcoins turun sekitar I don't know, maybe 30, 40, sampai 50% juga ada teman-teman. Itu aja ada yang nyangkut gitu. Berarti kenapa bisa nyangkut ya? Pertanyaannya kan itu ya. Kenapa bisa nyangkut ya? Karena saya belinya di atas, ibaratnya kan gitu teman-teman. Dan itu terjadi cukup banyak ya, mungkin karena FOMO, mungkin karena dapat informasi, mungkin selama ini ngelihat yang lain profit, gue juga pengen profit gitu kan, akhirnya masuklah dia, tapi belinya di pucuk gitu loh, tidak beli pada saat lagi bear market ya kan, ketika lagi kondisi turun kayak sekarang, akhirnya apa? Fear, panik, takut ya, no more old season, no more bull run, dan ya padahal waktu lagi turun dikasih diskon gitu loh. Kamu harusnya beli sekarang, bukan pada saat beli waktu lagi kemarin di pucuk-pucuknya, ibaratnya kayak gitu ya. Nah sekarang posisi Bitcoinnya kayak gini. So far saya masih mempertahankan dengan perspektif saya teman-teman, which is ABC ya, potentially ABC corrective wave pattern, dan confirmationnya kita butuh Bitcoin untuk mengalami breakout, especially di time frame 4 jam dan juga 1 hour ya. Kalau kita lihat di sini, ini time frame 4 jam ya, saya nggak extend lagi teman-teman, karena kita ngelihat udah ada percepatan tren di sini, 1 ya kan, plus 2 ya, langsung reject. Nah kita ngelihat di sini as a trend line, dan at the same condition atau di kondisi yang sama berbarengan dengan kondisi ini, itu juga terdapat yang namanya ascending triangle pattern ya. Technically kalau misalnya dia bisa BO dari ascending triangle pattern ini, berarti dia breakout terhadap trend line, berarti dia breakout terhadap EMA 21 ya, time frame 4 jam. Tapi teman-teman ingat, kita nggak cuman butuh dia sekedar body candle doang kayak begini ya. Even kayak gini aja bisa tetap invalid dan dia turun lagi gitu. What we need for Bitcoin adalah EMA 21 dan 8 berpotongan ke atas and then flipping ya, kira-kira seperti ini. Maka kita akan mendapatkan potensi bottom for the daily perspektifnya, di mana bottom tersebut
ya, merupakan confluence dari previous support resistance, imbalance, dan juga 62% retracement. Jadi jatuhnya adalah ABC, corrective wave, and then potentially wave 1, 2, 3, 4, 5 ya, untuk ngejar kemana? Untuk ngejar impulsive wave-nya ke wave 5 ya. Sampai ke berapa? Mungkin 80.000, mungkin 75.000 ya. Nobody knows for sure untuk saat ini. Cuman ya itu yang kita lihat sementara teman-teman, pergerakan dan progresnya pada perspektif Bitcoin di time frame hourly dan juga daily. Ya untuk daily terutama sih, kalau bisa dia closing dalam keadaan bullish engulfing, even better kalau dia bisa closing lebih dari 50% body candle si warna hitam ini. Ya, ini jatuhnya apa? Jatuhnya dia membentuk Three River Morning Star Pattern ya, Three River Morning Star Pattern. Nah, there we go. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini jadi semacam clue ya kalau market bisa mengalami reversal gitu loh. Jadi potential directionnya adalah naik dengan catatan bear candle, star pattern, and then bull candle di atas 50% daripada body candle saat bearish candle terbentuk. Itu sebenarnya untuk idea dibalik dari morning star candlestick pattern ini, dan biasanya diasumsikan sebagai potensi untuk potensi untuk terjadinya reversal. Ya lagi ongoing ya, kita doakan aja yang terbaik kalau malam ini dia benar-benar bisa nanjak gitu. Masalahnya satu teman-teman, masalahnya adalah S&P 500 S&P 500 dan Nasdaq ini yang udah create ATH gitu loh. Dan dia belum ada koreksi lagi gitu. Jadi kalau misalnya once nanti sampai amit-amit ada koreksi, wah udah pasti Bitcoin ketarik juga. Nah itu yang jadi kendala kita untuk saat ini. Itu doang sih teman-teman sekalian for the update today ya. Karena kemarin US Bank Holiday, jadi saya rasa nggak terlalu banyak activity di pergerakan Bitcoinnya. Saat ini pertimbangan saya cuma itu saja. Mudah-mudahan kita bisa berhasil breakout terhadap previous supply zone-nya juga. Dimana sebenarnya sudah BO sih, tapi ya masih ada challenge ya berupa ascending triangle ini. Mudah-mudahan sih bisa valid breakout dan juga menembus dari trend line-nya sehingga kita bisa create momentum ya untuk Bitcoin kembali rebound lagi ya. Sementara itu mungkin teman-teman untuk update seputar Bitcoin, altcoins nanti malam menyusul as usual ya. Nanti saya cek juga dari komen-komen kalian di previous video atau mungkin di video ini ya, kira-kira mana yang banyak dimention sama orang-orang, ya itu nanti saya coba untuk review. Alright, so thank you very much guys for paying attention and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye.